Halo semua, kembali lagi bersama Wardaya College Online Learning. Di saat ini kita akan melanjutkan pembahasan terkait dengan organ-organ penyusun dari sistem pencernaan pada manusia. Sebelumnya kita sudah membahas lambung, selanjutnya kita membahas terkait sama usus halus. Usus halus ini merupakan organ atau ya, dia merupakan organ yang panjang yang panjangnya sekitar 8,25 meter. Dia berbentuk tabung terletak di antara lambung dan usus usus besar. Perjalanan makanan pada usus halus ini dia mengikuti juga mirip sama adanya gerakan peristaltik juga, di mana di usus halus ini juga dia tersusun atas tiga bagian utama, yaitu yang pertama duodenum atau usus 12 jari, jejunum atau usus kosong, dan ileum atau usus penyerapan. Pada yang pertama, usus duodenum ini merupakan usus yang menjadi muara dari saluran pankreas dan kantung empedu. Getah pankreas dan getah empedu dia akan bermuara masuk ke bagian duodenum. Nah, di duodenum ini tempat bercampurnya enzim-enzim pencernaan, baik yang dilepaskan dari kelenjar pankreas ataupun getah getah empedu yang dilepaskan dari kantung empedu. Nah, selanjutnya ada usus jejunum atau usus kosong, di mana usus kosong ini makanan sudah sangat encer dan siap untuk diserap di usus penyerapan, yaitu usus ileum. Nah, di sepanjang usus halus ini dia terdapat struktur yaitu berupa jonjot-jonjot usus, yaitu atau disebut sebagai fili, di mana pada setiap fili juga terdapat mikrofili. Nah, fili dan mikrofili ini masih struktur yang demikian membantu dalam penyerapan makanan yang terjadi di usus halus. Dia memperluas bidang penyerapan. Pada setiap fili dia dialiri atau terdapat kapiler darah maupun pembuluh lakteal yang berdekatan dengan sel epitel atau jaringan epitel dari usus halus ini. Dan kapiler darah yang berdekatan maupun pembuluh lakteal ini berperan dalam penyerapan nutrisi yang berlangsung dari usus halus yang berlangsung di usus halus. Makanan ini akan diserap dan dia masuk ke dalam pembuluh kapiler darah ataupun pembuluh lakteal. Nah, selanjutnya ada usus besar. Usus besar ini dia melanjutkan dari usus halus. Nah, usus halus setelah makanan yang tidak diserap di usus halus, dia akan memasuki usus besar. Di usus besar ini dia tidak memiliki jonjot-jonjot usus, tidak memiliki jonjot-jonjot usus seperti pada usus halus. Nah, daya regang pada usus besar ini juga cukup besar. Di usus besar ini dia tersusun atas tiga bagian, yaitu yang pertama sekum. Sekum ini merupakan rongga awal yang cukup besar yang membatasi usus besar dengan ileum. Pada sekum ini juga terdapat appendix atau umbai cacing. Kemudian ada kolon. Kolon ada tiga jenis kolon, yaitu yang pertama kolon menaik atau kolon ascendent, kemudian kolon melintang atau transcendent, dan kolon menurun atau descendant. Nah, di sepanjang kolon ini terdapat hidup bakteri-bakteri ataupun misalkan terjadi juga proses pencernaan air. Kemudian pada bagian yang ketiga dari usus besar yaitu rektum. Di rektum ini sendiri tersusun atas mukosa saluran anal berupa lipatan vertikal yang berisi arteri dan vena. Dia juga terdapat otot sphincter anal dan yang dimana dia merupakan otot polos dan juga otot rangka, jadi dapat dikontrol secara sadar dan juga tidak sadar, yang dimana dia mengintari anus untuk mengatur pembuangan dari feses. Dia merupakan tempat penyimpanan sementara untuk feses. Ya, rektum ini dia merupakan tempat penyimpanan sementara untuk feses sebelum nanti dieliminasi dari tubuh melalui anus, yang dimana kita tahu bahwa itu adalah proses defekasi. Ya, demikian organ-organ yang terlibat dalam sistem pencernaan. Selanjutnya kita akan bahas terkait dengan mekanisme pencernaan yang terjadi pada organ-organ tersebut pada video pembelajaran berikutnya. Terima kasih semuanya dan tetap semangat.